Studio Lovers, apakah senjata paling mematikan pada abad ke-20? Mungkin yang pertama terfikir adalah bom atom yang diperkirakan telah membunuh 200.000 orang saat Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada 1945. Namun ada satu senjata lain loh yang telah membunuh lebih banyak orang. Korbannya mencapai jutaan, yaitu senapan serbu Kalashnikov. Senapan serbu ini pertama lahir dari tangan mantan komandan perang Uni Soviet, yaitu Mikhail Timofeyevich Kalashnikov. Senapan serbu yang dikenal dengan nama AK-47 ini memiliki desain yang simpel dan akhirnya banyak digunakan sipil maupun militer di belahan dunia. Senjata ini awalnya dikembangkan secara rahasia untuk militer Uni Soviet. Hingga kini diperkirakan 100 juta AK-47 dan beberapa variannya telah diproduksi massal dan dipakai secara bebas. Stulovers, berikut beberapa fakta senjata AK-47 yang legendaris itu sebagaimana dikutip dari kompas.com. Namun sebelum kita lanjut, jangan sampai lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya hanya dari Studio Langit. Ditemukan prajurit yang terluka. Mikhail Kalashnikov lahir di sebuah keluarga petani di Rusia Selatan pada tahun 1919. Sebagai seorang anak laki-laki, ia ingin menjadi seorang penyair. Tetapi seperti kebanyakan orang di Uni Soviet, ia malah menjadi seorang tentara. Kalashnikov naik pangkat untuk menjadi komandan tank sampai dia terluka saat melawan Nazi Jerman di pertempuran Bryansk pada 1941. Dia pun mengambil cuti 6 bulan. Pada masa cuti itulah dia pun mendapatkan pemikiran soal versi pertama AK-47. Atasan Kalashnikov yang melihat bakatnya mendorong karyanya. Pada tahun 1945, rancangan Kalashnikov sudah dibuatkan prototipe untuk kompetisi. Desain itu kemudian direkomendasikan untuk tentara Rusia merupakan rancangan versi 1947. Setahun kemudian, Kalashnikov ditugaskan ke pabrik senjata Izhmash di Izhev, pabrik yang sudah dikenal sejak masa kekaisaran. Dia pun ditugaskan di bagian produksi senjata. Nama AK-47. Senjata ini dinamakan AK-47 yang merupakan akronim dari Automat Kalashnikova. Nama ini merujuk pada Kalashnikov yang merupakan desainer senjata api itu. Sedangkan 47 merujuk tahun 1947. Senapan ini mempunyai ukuran kecil dengan jangkauan yang pendek. Peluru yang digunakan adalah kaliber 7,62 x 39 mm. Banyak anggapan bahwa senapan ini hampir mirip dengan senapan STG-44 buatan Jerman. Namun, Kalashnikov menampiknya. Penemuan AK-47 tak dapat untung. Meskipun terdapat lebih dari 100 juta senapan serbu AK-47 yang beredar di seluruh dunia ini, tidak membuat Mikhail Kalashnikov menjadi orang kaya. Fakta ini jauh seperti yang didapatkan Eugene Stoner, penemu senapan serbu M16 Amerika yang menjadi kaya. Negara-negara komunis tidak memiliki hak paten. Hingga keruntuhan Uni Soviet pada 1991, Kalashnikov hanyalah seorang karyawan negara di Uni Soviet. Karir saya telah didedikasikan untuk negara saya, ucap Kalashnikov. Meskipun Soviet memberikan gelar pahlawan pada 1932, ternyata nih Kalashnikov dan keluarga pernah mendapat kecaman dari polisi khusus di era Yosef Stalin dan diasingkan ke Siberia.
banyak digunakan di seluruh dunia. Karena mudah diproduksi, banyak negara yang mengembangkan senjata AK-47 setelah mendapatkan lisensi pembuatan. AK-47 menjadi dasar berbagai senjata derivatif seperti Finlandia RK-62, Galil Israel, dan Cina Norinco tipe 86S. Pada periode 1970-an, keluarga senjata AK-47 tetap digunakan militer secara luas dengan negara-negara lain. Karena senjata itu mudah dipelajari, dioperasikan, dan diperbaiki, AK-47 dianggap alat yang efektif untuk tentara non-profesional dan kelompok milisi. Selain militer profesional, AK-47 telah dimanfaatkan oleh berbagai kelompok perlawanan dan revolusioner, termasuk Viet Cong, milisi Sandinista di Nicaragua, dan kelompok Taliban di Afghanistan. AK-47 juga telah dimanfaatkan oleh organisasi kejahatan dan teroris. Dijual relatif murah. Senjata Kalashnikov memang simpel. Beratnya pada awal sekitar 4,3 kg. Namun kini dibuat versi dengan berat hanya 3,6 kg. Itu sebabnya nih banyak anak-anak anggota kelompok bersenjata dengan enteng menyandang AK-47. Harga AK-47 juga relatif murah. Bisa diperoleh dengan $125 Amerika Serikat atau 1,25 juta rupiah di pasar gelap. Izmes, produsen AK-47 di Rusia, mengaku senjata AK-47 yang dipalsu diproduksi di Bulgaria, Cina, Polandia, dan Amerika Serikat. Aksi pemalsuan ini membuat Izmes merugi hingga $360 juta Amerika Serikat atau sekitar 3,6 triliun rupiah per tahun. Senapan AK-47 dikenal luas karena biaya produksinya yang rendah dan kemampuannya di kondisi ekstrim. Mikhail Kalashnikov menyesal dan merasa berdosa. Mikhail Kalashnikov mengaku menanggung beban dosa selama hidupnya. Menjelang akhir hayatnya, Kalashnikov yang menganut Kristen Ortodoks mengaku takut berdosa atas kematian semua orang yang diakibatkan senjata ciptaannya itu. Sebelum meninggal, dia menulis surat yang berisi penyesalannya karena telah menciptakan senjata tersebut. Ribuan nyawa melayang berkat penciptaan senjata serbu pertamanya tersebut. Surat yang diketik di atas kertas surat pribadi Kalashnikov tersebut ditandatangani langsung pria yang menyebut dirinya budak Tuhan itu. Kalashnikov yang pemakamannya dihadiri Presiden Vladimir Putin menciptakan sebuah senapan serbu yang sederhana dan terbukti tangguh saat digunakan tentara merah. Stulovers, itulah tadi fakta mengenai senjata AK-47. Jangan sampai lupa ya untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Sekalian juga tekan tombol like dan share video ini. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai ketemu lagi di info menarik yang lainnya.